Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan, yaitu materi pada SMP kelas 8 semester ganjil. Materi kita dalam pola bilangan kali ini akan membahas mengenai subbab menentukan persamaan dari barisan bilangan. Jadi nanti kita akan menentukan sebuah persamaan dari barisan bilangan yang kita dapatkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengerjakan 3 soal ini. Ya, sebagian sudah betul semua dan ada sedikit yang salah, namun mayoritas sudah cukup benar. Artinya, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah cukup memahami bagaimana pola bilangan tersebut dan pembentukan pola bilangan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas soal ini sekaligus kita akan lanjutkan pada persamaan dari bilangan ini. Misal kita ambil contoh yang nomor 3, yaitu angka 258 17 dan titik. Bapak ibaratkan tuliskan di sebelah sini. 2 bisa menjadi angka 5 dalam barisannya ini atau dalam pola bilangannya itu karena ditambahkan dengan angka 3. 2 ditambah dengan angka 3 menghasilkan 5. Selanjutnya 5 ditambah dengan angka 3 bisa menghasilkan angka 8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah setelah angka 8 itu adalah angka berapa? Karena polanya ini ditambah 3, maka selanjutnya kita tambahkan juga dengan angka 3. Maka 8 ditambah 3 adalah angka 11. Jadi kalau kita diperintahkan untuk mengisi angka setelah 8 ini adalah angka 11. Selanjutnya angka yang setelah 11 yaitu kita tambahkan lagi polanya plus 3. Maka 11 ditambah dengan 3 adalah 14. Yang selanjutnya di sini sebenarnya sudah diketahui ya. Angkanya yaitu 17. Polanya itu plus 3, maka di sini 14 ditambah 3 sama dengan 17. Nah, selanjutnya Bapak ibaratkan ini adalah N atau bilangan yang tidak diketahui. Nah, nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Berarti 17 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 21 untuk angka yang 20 untuk angka yang di sebelah sini ya. Nah, sekarang Bapak ibaratkan barisan bilangannya berbentuk seperti ini. 2, 5, 8, 11, 14, 17 dan angka 5 N atau simbol N yang belum kita ketahui nilainya. Kalau misalnya kita ibaratkan 2 ini adalah U1, kemudian 5 ini adalah U2 dan 8 U3, 11 ini U4, kemudian 14 ini adalah U5, kemudian 17 ini adalah U6, maka N ini adalah UN ya, UN. U1, U2, U3, U4, U5, U6, UN. N-nya belum kita ketahui. Nah, dari simbol ini atau pensimbolan tersebut kita akan melihat bagaimana penyebutan dari U1 ini kita sebut dengan suku pertama. Artinya U1 itu kita bacanya suku pertama. Sedangkan U2 itu adalah suku kedua. Berarti kalau U3 suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Sedangkan UN ini kita sebut dengan suku ke N. Nah, seperti itu ya. Jadi U1, U2, U3, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan sampai suku ke N. Kita lanjutkan. Nah, dari suku ke N ini kita coba bagaimana masing-masing suku ini kita akan buktikan. Nah, misalnya U2 itu berarti sama dengan U1 ditambah dengan 3, di mana U2 di sini nilainya adalah angka 5 ya. Kita akan buktikan bahwa nanti ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya akan menjadi sama dengan apa yang kita buat tempo hari. U2 itu nilainya 5, sedangkan U1 nilainya 2. Sehingga kalau kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus ini, U2-nya sama dengan 5,
Kemudian U1-nya sama dengan ini ya, U1 sama dengan 2, kita masukkan 2 plus 3. Karena polanya ditambah 3, plus 3, plus 3, plus 3, dan seterusnya. Sehingga 5 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka ini bisa dinyatakan benar atau persamaan ini sah ya. Jadi apa yang kita lakukan tempo hari itu bisa kita pertanggungjawabkan atau nilainya benar. Kita coba satu lagi soal. Misalnya kita akan melihat U4 ini. Apakah benar U4 ini sama dengan U3 ditambah dengan 3? Kita akan buktikan. Di mana U4 ini adalah angkanya 11 ya. Kita tulis 11 sama dengan U3-nya sendiri itu adalah angka 8. Maka 8 ditambah dengan 3, karena rumusnya ditambah 3. 8 ditambah 3 adalah angka 11. Maka semua bisa benar ya. Bisa kalian buktikan di rumah. Misalnya kalian ingin membuktikan U6 ini benarkah U6 ini adalah angka 17, gunakan rumus ini ya. Gunakan rumus ini. Jadi jika dia U4 sama dengan sebelumnya ditambah dengan angka 3. Atau kita akan lihat bagian ini agar lebih jelas. Karena U2 sama dengan U1 ditambah 3, karena U2 ini, U2 sama dengan U1 ditambah dengan 3, maka kalau kita ingin mencari UN ini ya, kita mencari UN dibagi 11 ini sama dengan UN-1 ya. Jadi karena tadi U2 sama dengan U3, berarti U2 ini adalah 2 dikurang 1, sehingga kalau kita buat dalam persamaan atau rumus N-1 ya, UN sama dengan UN-nya min 1 ditambah dengan angka 3. Jadi N-nya ini kita kurangkan U yang bagian 11 ini, N-nya kita kurangkan 1, baru kita jumlahkan dengan angka 3 ya. Jadi itu sehingga kesimpulannya dari apa yang ingin kita cari pada kesempatan kali ini, persamaan dari barisan bilangan tersebut adalah persamaan dari barisan bilangan ini yang bagi 11 ini itu adalah UN sama dengan UN-1 plus 3. Jadi yang akan kita cari sebenarnya adalah persamaannya ini ya. Jadi pokok pembahasan kita pada bab ini di subbab kali ini yaitu menentukan persamaan dari bilangan barisan bilangan ini, persamaannya ini. Nah, coba kita buktikan dulu persamaan ini bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak. Coba kita lihat bagaimana UN ini sama dengan UN-1 plus 3. Kita akan coba cari suku ke-6 ya. Kita akan coba cari suku ke-6. Di mana suku ke-6 adalah kita simbolkan U6. Kita akan coba U6 ini ya. Kita akan mencari U6, misalkan kita belum tahu kalau angkanya adalah 17 misalkan. Kita ingin mencari U6 ini. Di mana rumusnya adalah jika N-nya sama dengan 6, maka N di sini ya kita ubah menjadi 6 kurang 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti U6 sama dengan U5 ditambah 3. Nah, karena U5-nya juga kita sudah tahu sebenarnya di sini angkanya 14, kita tinggal substitusikan 14 ya, U5-nya 14, U5 ditambah dengan 3. 14, U5-nya 14 ditambah 3 sama dengan 17, sehingga U6 sama dengan 17. Kalau kita lihat di sini U6 sama dengan 17. Jadi rumus yang kita dapatkan ini akan bisa kita gunakan. Jadi nanti setiap barisan bilangan memiliki pola yang berbeda-beda, sehingga nanti persamaannya juga akan berbeda. Nah, itulah tantangan bagi kita untuk bisa nanti menemukan persamaan dari setiap barisan bilangan yang ada. Oke, untuk memahami dan juga mengukur kemampuan kalian, kita akan lihat bagaimana nanti kalian bisa mengerjakan 3 soal ini. 3 soal yang dikemas dalam 1 soal. Persamaannya sudah Bapak berikan ya, seperti ini. Tinggal kalian nanti mencari angka titik-titiknya ini berapa di poin yang A. Kemudian yang di B kalian cari rumusnya. Kemudian yang C kalian tentukan suku ke-7 ya. Kalian tentukan suku ke-7 atau U7-nya. Seperti itu.
Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat memahami pelajaran pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.